Di tahun pertama pun mindset saya waktu itu hanya ingin jadi PNS. Karena background keluarga nggak ada yang usaha. Jadi waktu itu pun PNS tes semua, tapi nggak pernah lulus. Akhirnya kuliah tertinggal. Kayaknya saya harus cari jalan lain untuk meringankan beban orang tua. Karena background orang tua saya adalah buruh harian lepas, bongkar muat barang dan segala macam, dan umur sudah semakin tua, dan saya menjadi beban ketika itu. Para penggilingan, warga Bengkulu, para nelayan dan segala macam, itu cuma ngambil daging, kulit, dan kepala. Ada tulang yang nggak dimanfaatkan waktu itu. Jadi tulangnya ini kita olah menjadi kerupuk. Ini pertama di Indonesia, ketika pun kita lihat di web, di Google segala macam, kerupuk tulang ikan tenggiri itu yang benar-benar paling banyak itu kerupuk Tuiri, merek kita. Jadi orang penasaran bahwa ini beneran kerupuk ini dari tulang ikan. Karena waktu itu kan orang sempat ragu, ini aman nggak dimakan? Ini halal nggak dan segala macam kayak gitu kan. Saya mengeluarkan budget iklan waktu 300.000 aja itu waktu itu bener-bener mikir, ini bakal balik modal nggak? Ini bakal ada yang order nggak? Karena bener-bener modal nggak ada waktu, bener-bener dipikirin, dipertimbangkan. Bisa dikatakan modal awal saya kurang lebih 500.000 itulah yang ibaratkan yang emang bertahap, yang diputar-putar kayak gitu kan. Kalau per hari itu bisa di kurang lebih 90 kilo per hari. Berarti kan di satu bulan itu kurang lebih 2 ton lah kayak gitu. 2,5 kali ya. Iya. Ayo support Pecah Telur dengan gabung membership level 1, level 2, atau yang level 3. Ini yang paling menarik untuk teman-teman baik pebisnis pemula atau pebisnis menengah. Klik tombol subscribe dan juga gabung atau join di bawah. Terima kasih, selamat menonton video persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Akbar. Saya owner dari CV Jaya Rasa Bengkulu yang bergerak dalam pengolahan hasil laut dan perikanan dan cemilan dalam kemasan. Dan salah satu produk kami yang cukup dikenal yaitu kerupuk Tuiri, kerupuk kalsium dari tulang ikan tenggiri. Saya berasal dari Bengkulu, kelahiran tahun 1998, jadi usia saya ini baru 26 tahun. Dan alhamdulillah kemarin saya sempat kuliah dan menyelesaikan S1 manajemen, walaupun sempat berhenti kuliah, cuti dan segala macam, karena pada saat itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari saya mau merintis usaha, kemudian juga orang tua yang mau saya selesai kuliah, yang mau PNS dan segala macam. Dan akhirnya ya seiring berjalan banyak hal yang lewati, mulai dari kuliah berhenti, PNS gagal, dan akhirnya saya fokus untuk memulai dan merintis usaha. Nah, setelah itu seiring berjalan, saya terus berproses dan alhamdulillah kuliah selesai, usaha jalan. Singkatnya seperti itu. Di tahun pertama pun mindset saya waktu itu hanya ingin jadi PNS. Karena background keluarga nggak ada yang usaha. Dan akhirnya ketika itu waktu kuliah, saya masuk kuliah dengan jurusan yang ya bukan basic saya. Kemudian saya fokus saya ke PNS. Jadi kuliah sambilan dan fokusnya ke tes PNS. Jadi waktu itu pun PNS tes semua, tapi nggak pernah lulus. Akhirnya kuliah tertinggal. Nilai anjlok, hancur kayak gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berpikir, kayaknya saya harus cari jalan lain untuk meringankan beban orang tua. Karena background orang tua saya adalah buruh harian lepas, bongkar muat barang dan segala macam, dan umur sudah semakin tua, dan saya menjadi beban ketika itu. Ya PNS nggak lulus, kemudian kuliah dibiayai orang tua, dan kuliah juga hancur. Makanya saya berpikir untuk meringankan beban orang tua, saya harus pilih untuk cuti dan fokus untuk berjualan waktu itu. Hanya sekedar berjualan untuk meringankan beban orang tua. Gitu aja waktu itu tujuannya. 2017 itu. Ibu itu ketika hari raya besar, itu dia jual kayak makanan khas Bengkulu. Ada namanya perut punai sama baitat. Waktu itu hanya menerima orderan ketika hari raya besar, lebaran kayak gitu kan. Nah, ketika karena saya nggak ada ide dan lain hal, itu dulu yang saya ajak ibu untuk cobalah kita buat, untuk kita kemas, nanti kita titip ke toko-toko untuk dijadikan oleh-oleh, biar nggak hari raya besar aja. Di situ awal mula saya memulai. Tapi di tahap itu saya juga sempat di tahun-tahun awal itu mencoba semua hal. Saya jual telur gulung di pinggir jalan, saya jual cilok, PNS tadi udah nggak lulus, nilai kuliah udah hancur, ya jualan inilah. Jadi saya jualan makanan khas Bengkulu, jualan juga pinggiran. Berpikirnya waktu itu kalau kayak makanan khas Bengkulu kan dititip-titip, penjualannya kurang cepat kayak gitu. Kalau makanan langsung, makanan yang siap saji, mudah-mudahan ya harapannya waktu itu langsung dapat uang. Makanya saya juga jual telur gulung dan cilok kayak gitu waktu itu.
Jadi di tahap awal itu saya teringat betul ketika produk yang namanya perut punai makan khas Bengkulu tadi mau saya titipin ke toko oleh-oleh, ke minimarket dan segala macam, itu ditolak. Ditolak karena kenapa? Saya baru pertama kali mencoba usaha, saya mau titip dan saya baru tahu ternyata ada perizinan yang harus diurus. Bener-bener buta waktu itu. Pikir tinggal datang ke toko, mau titip diterima kayak gitu. Taunya ada PRT enggak? Ada halalnya enggak? Oh, bener-bener nggak tahu. Jadi baru dari situ belajar lagi. Di mana sih ngurus perizinan PRT ini? Di mana sih halal ini? Ibaratkan di tahap awal tuh bener-bener nggak ada, mau tanya ke siapa bingung, mentor nggak ada segala macam. Jadi bener-bener ya jalan aja. Ketemu masalah, nggak ada perizinan, nggak ada halal. Ya udah, cari jalan. Saya ke dinas kesehatan, saya ke halal MUI, dan akhirnya ya perlahan mulai kebuka. Dan alhamdulillah ya seiring badan semakin baik. Di tahap awal itu sebenarnya nggak ada yang begitu cuan. Ketika perut punai dan baita tadi, itu hanya sekedar berjalan aja kayak gitu. Belum begitu cuan yang emang benar-benar besar. Nah, tapi seiring berjalan, tentunya kita punya inovasi produk, kita banyak menemui hal-hal baru kayak gitu. Makanya ketika itu di tahun 2018, itu ada kompetisi bisnis. Itu mengenai pemanfaatan limbah atau pemanfaatan hal-hal yang tak terpakai hasil perikanan agar mempunyai nilai jual, nilai guna. Temanya seperti itu. Makanya di situ berpikir untuk apa sih yang bisa dimanfaatkan di Bengkulu. Kita lihat Bengkulu ini pesisir, kemudian hasil laut dan tangkapan di Bengkulu ini lumayan banyak, dan di Bengkulu ini banyak pempek dan segala macam. Ternyata hasil tangkapan ikan tenggiri di Bengkulu ini banyak, tapi para penggilingan, warga Bengkulu, para nelayan dan segala macam, itu cuma ngambil daging, kulit, dan kepala. Ada tulang yang nggak dimanfaatkan waktu itu. Makanya momen waktu itu kita angkat lomba untuk mengangkat pemanfaatan hasil samping dari ikan tenggiri. Jadi tulangnya ini kita olah menjadi kerupuk. Disitulah momen yang ibaratkan momen ketemu sebuah produk yang memiliki nilai lebih dan benar-benar meledaknya orderan, dan kita menemukan satu produk yang emang ini menjadi suatu produk andalan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi produk baru, inovasi, dan bisa menjadi kebanggaan Bengkulu waktu itu. Kita berpikir gitu. Karena ini pertama di Indonesia, ketika pun kita lihat di web, di Google segala macam, kerupuk tulang ikan tenggiri itu yang benar-benar paling banyak itu kerupuk Tuiri, merek kita. Di tahap pertama kita tujuannya hanya untuk ikut lomba, biar bisa presentasi dan segala macam. Kan tahap pertama itu mungkin ada kisaran 15 atau 20 kali kita eksperimen gitu kan. Di tahap pertama itu benar-benar nggak ngembang, benar-benar bantat dan segala macam kayak gitu. Jadi di tahap itu mungkin ya sampai di 2018 itu kita baru hanya sekedar mungkin di 1 bulanan itu fokus untuk yang penting jadi kerupuk lah kayak gitu, untuk ikut lomba dulu. Nah, sehabis dari ikut lomba baru kita terus belajar, kita cari formula, kita cari perbaikan rasa dan segala macam. Dan tentunya untuk hal itu sampai di tahap ini pun tentunya kita terus mencari inovasi-inovasi baru, dan tentunya untuk biar jadi lebih baik kayak gitu. Waktu awal itu kita jualnya tentunya pertama di lingkungan antar ya relasi kita, teman-teman via WA ataupun ya di Instagram, dan kita hanya sekedar upload foto, belum ada konten-konten video segala macam, belum, kamera pun masih jelek banget waktu itu. Jadi emang sekedar men-share di WA dan Instagram waktu itu. Hanya sekedar foto-foto yang emang ala kadarnya. Tapi di situ kita mempertekankan nilai lebih, karena ini memiliki nilai keunikan dari bahan baku tulang ikan tenggiri. Jadi orang penasaran bahwa ini beneran kerupuk ini dari tulang ikan. Nah, di situ kita bagaimana meyakinkan teman-teman bagaimana proses produksi. Karena waktu itu kan orang sempat ragu, ini aman nggak dimakan? Ini halal nggak dan segala macam kayak gitu kan. Makanya bagaimana cara kita meyakinkan teman-teman konsumen agar mau mencoba kerupuk Tuiri ini, ya waktu itu kita urus semua, perizinan kita urus semua, halal kita urus semua. Kemudian di tampilan di Instagram kita itu proses-proses produksi kita tampilin kayak gitu, biar orang nggak ragu bahwa ini walaupun dari tulang ikan tapi bener-bener udah kita proses secara baik. Dan ini bukan tulang ikan yang dibuang, bukan, kita ambil bukan, tapi kita emang udah kerjasama. Jadi para penggilingan di Bengkulu ketika mereka proses pemisahan antara tulang dengan daging, tulangnya ini memang udah disiapkan untuk kami. Jadi ya kita tinggal ambil, bawa ke tempat produksi, kita bersih-bersih, kita giling sampai halus. Jadi bukan tulang ikan yang dibuang, kita pungut, bukan.
Kemasannya waktu itu emang baru ala kadarnya. Jadi kita beli plastik standing pouch yang zipper bening itu, tinggal dikasih stiker. Cuma itu waktu itu. Belum ada yang full color, printing dan segala belum ada waktu itu. Belum kepikir, belum ada dana juga. Nah, momen pecah telur itu ketika saya mencoba untuk iklan ads, untuk berbayar. Waktu itu saya teringat betul masih di Facebook. Jadi di Facebook itu saya buat dari Canva, foto dan foto produk, kemudian di situ saya tulis penawaran, sedikit penjelasan bahwa ini kerupuk dari tulang ikan tenggiri. Di situ ada garansi buat teman-teman kalau nggak laku nanti bisa dibalikin. Jadi selama 3 bulan seandainya nggak habis nanti bisa dibalikin, garansinya itu. Kemudian kayak saya iklanin ke beberapa titik. Saya juga baru belajar waktu itu Facebook Ads. Nah, jadi saya iklanin di Sumatera Barat, saya iklanin di Palembang, saya iklanin di titik-titik Sumatera dulu. Dan ternyata waktu itu benar-benar efektif kayak gitu. Saya mengeluarkan budget iklan waktu 300.000 aja itu waktu itu bener-bener mikir ini bakal balik modal nggak? Ini bakal ada yang order nggak? Karena bener-bener modal nggak ada waktu, bener-bener dipikirin, dipertimbangkan. Dan akhirnya saya coba dan ternyata orang yang WA itu bener-bener bisa dikatakan ya dalam waktu 1 hari itu pokoknya ada yang tanya. Jadi saya baru oh ternyata gini Facebook Ads. Jadi atas garansi yang saya tawarkan dan nilai lebih produk dari tulang ikan tenggiri tadi, banyak orang yang WA mau order, dan waktu itu benar-benar harga yang kita tawarkan, misal harganya itu mereka bisa jual lagi dengan keuntungan 100% atau lebih waktu itu dengan garansi yang kita kasih. Dan akhirnya alhamdulillah waktu banyak WA yang masuk untuk daftar dan gabung jadi reseller kita. Pasar kebuka, mulai orang order dari 50 bungkus ke 100 bungkus, naik ada yang 500 bungkus sampai ke 1000 bungkus kayak gitu. Kalau untuk per satu orang kadang tuh ada yang satu orang tuh bisa sampai 1000 bungkus. Ya 1 bulan dia rutin 1000 bungkus. Ada yang malahan lebih, ada yang 1500. Ya ada juga yang baru-baru mulai kan kita nyaranin silakan coba dulu. Seandainya lancar nanti baru naik ke 100. Ya dibalik kita emang menjelaskan nilai lebih produk kita. Kemudian kan kayak di Shopee kan ya kadang orang tuh ragu. Jadi kita kasih aja ini nih Shopee kita, di situ penilaian kita nggak bisa atur penilaian di Shopee kayak gitu kan. Bener-bener pure dari pembeli. Silakan dicek. Ya alhamdulillah di situ kita udah puluhan ribu di Shopee dan penilaian 4,9. Jadi itu bisa menjadikan nilai lebih untuk membuat teman-teman yakin untuk bergabung ke reseller kita. Pertama itu kalau memulai itu mudah lah kayaknya. Kalau sekedar memulai ya. Yang sulit kan di tahap bertahan. Yang saya rasakan ya ketika saya itu yang di tahap sulit adalah bertahan kayak gitu. Bagaimana kita bisa tetap konsisten, bisa tetap semangat di tengah cobaan orderan nggak ada, cobaan dagangan sepi kayak gitu. Jadi emang benar-benar mindset kita itu tujuannya sebenarnya jangan hanya sekedar untuk mencari uang atau mencari untung kayak gitu. Kalau kita mau tujuan jangka panjang. Karena kenapa? Di tahap awal itu banyak ruginya kayak gitu. Apalagi di tahap kita yang nggak dalam hal latar belakang background orang tua yang punya uang banyak kayak gitu kan. Jadi mindsetnya harus diperbaiki bahwa tujuan kita untuk belajar dulu. Ya kalau mindset kita hanya untung, ya ketika kita nggak dapat untung dan rugi, banyak berhenti kayak gitu. Tapi beda ketika mindset kita belajar. Kenapa bisa sepi hari ini? Apakah marketing saya kurang? Kenapa orang nggak datang lagi dan semuanya? Apakah kurang enak dan segala macam? Jadi ketika mindset kita di tahap awal kita bangun adalah untuk belajar, memperbaiki, dan ya seiring berjalan mengenai omset dan penghasilan itu bakal mengikuti seiringnya kualitas diri kita semakin meningkat gitu. Di tahap awal tentunya mindset untuk menggunakan keuntungan itu kalau kita nggak punya investor atau nggak punya itu ya emang tahap bagaimana kita menahan diri untuk tidak membelanjakan uang dalam hal yang tidak berguna. Jadi ya tentunya ketika mendapat keuntungan itulah yang kita putar lagi, yang kita tahan lagi untuk mengembangkan usaha ini. Jadi ya atas keuntungan yang kita dapat itulah yang kita tahan. Jadi jangan dulu berfoya-foya dan segala macam, jangan. Jadi tahap awal itu benar-benar atas keuntungannya ada, tahan dulu untuk kepentingan bisnis kita. Kurang lebih untuk saat ini ya mungkin di kisaran 100-an kurang lebih lah kalau mau digabungin semua. Jadi ini CV Jaya Rasa Bengkulu dan di bawahnya banyak beberapa produk lain. Kalau dulu belum ada, ibaratkan cuma Propunai, Baitat yang makanan Bengkulu tadi sama kerupuk Tuiri. Jadi bagaimana untuk membuat ini bertahan kayak gitu kan? Itu juga yang dulu saya pikirkan. Ini nggak bisa bergantung di sini aja kayak gitu kan. Teman-teman butuh gaji dan segala macam. Bagaimana saya menambah pemasukan, bisa bertahan, pemasaran bisa luas dan segala macam. Jadi ya satu sisi pasar yang udah ada sekarang kita perluas lagi kayak gitu. Bagaimana kita endorse ke selebgram mungkin, ke artis, kemudian kita tingkat
manfaatkan iklan berbayar, kita tambah produk, inovasi produk, dan yang dulunya cuma satu produk yang ibaratkan dulu dari dapur rumah, sekarang kita juga ada toko, ada sentral produksi, ada juga cabang kayak gitu kan. Sehingga dengan begitu yang dulunya kita hanya main ke pribadi-pribadi, sekarang kita juga mempunyai toko oleh-oleh. Jadi orang-orang ke Bengkulu juga bisa berbelanja langsung ke toko kita, sehingga ya keberlanjutannya bisa bertahan. Kalau di pikiran saya itu emang sudah sebuah keharusan kayak gitu. Bagaimana kita inovasi dan menambah produk itu emang udah keharusan. Jadi kalau dikatakan sulit, ya itu cukup sulit. Tapi itu emang tetap harus dilakukan, tetap difikirkan, tetap eksperimen dan segala macam. Karena kita nggak bisa bertahan ke satu produk aja kalau tujuan kita untuk berkembang lebih maju kayak gitu. Kita ada makanan khas Bengkulu itu namanya Baitat. Itu emang makanan bahasa khas Bengkulu. Kemudian juga ada Purpunai. Kemudian Bengkulu ini ada satu pulau, Pulau Enggano, dan di situ pulaunya hampir semua itu ditanamin pisang di Pulau Enggano itu Bengkulu. Nah, jadi juga kita memanfaatkan pisang. Pisang itu kita buat keripik, bukan hanya sekedar keripik, tapi ada kan Bengkulu ini ada jeruk kalamansi. Jadi kita keripik rasa jeruk kalamansi, dodol pisang, kemudian juga ada sale pisang dan beberapa produk lainnya. Jadi membuka cabang itu momen ketika saya berpikir ini saya harus bergerak terus kayak gitu. Saya harus lebih maju kayak gitu kan. Saya harus ambil resiko. Kalau di sini-sini aja juga bakal kayak gini. Sedangkan kita tujuan kita untuk bermanfaat ke lebih banyak orang. Kita bagaimana mempertahankan teman-teman tim kita agar mendapatkan manfaat lebih, gaji yang lebih besar kayak gitu kan. Jadi emang harus ada resiko yang diambil, kemudian juga dan tentunya dengan penganggaran mungkin uang kas kita kayak gitu kan perlu kita perhitungkan. Jadi itu yang membuat saya bagaimanapun sesegera mungkin untuk saya membuka cabang kayak gitu. Itu saya buka di ya 1 tahun atau 2 tahun lewat untuk di tokoh bandara gitu kan. Dan itu tujuannya ya bagaimana saya ingin usaha ini lebih maju, saya ingin usaha ini lebih berkembang, saya ingin bermanfaat lebih banyak, dan di situ emang kita pertimbangkan atas resiko-resiko yang ada. Ya resiko emang ada gitu. Tapi kalau kita nggak berani ambil, ya kita nggak bakal tahu hasil apa yang bakal kita dapat selanjutnya gitu. Alhamdulillah di bandara, di arah bandara itu kita satu-satunya toko yang posisi saat ini di luar. Karena rata-rata teman-teman di dalam. Saya yang pertama ibaratkan membuka toko oleh-oleh di luar bandara. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan ketika orang mau pulang ke Jakarta, mau pulang ke penerbangan dari Bengkulu ke daerah lain, alhamdulillah bisa dikatakan mereka singgah ke toko kita. Karena baru kita satu-satunya yang di luar gitu. Boleh jadi yang terbesar ya Bang ya? Untuk di arah bandara iya. Empat tahun terakhir ini kita terus bekerja sama bahan baku kayak gitu kan segala macam. Kita tanya ada nggak yang ngambil kayak gitu kan, ada nggak yang mau ajak kerja sama segala macam. Alhamdulillah kita pantau terus dan alhamdulillah sampai kini baru kita untuk di Bengkulu yang emang fokus konsisten untuk pemanfaatan tulang ikan tenggiri. Pun ketika kita lihat kayak di TikTok kita kan ada beberapa kali FYP yang sampai 8 juta, ada yang beberapa juta kayak gitu kan. Ya satu sisi kita menginspirasi juga kayak gitu. Karena banyak, oh di tempat saya banyak kayak gitu, ternyata bisa dibuat ya. Makanya saya bilang tadi ketika di Google itu tulis kerupuk tulang ini rata-rata emang brand kita semua yang timbul kayak untuk di saat ini. Pun mungkin di tempat-tempat teman-teman yang lain di daerah mungkin udah ada yang olah. Tapi mungkin entah konsisten atau tidak karena kan lumayan sulit untuk pengolahannya, Bang. Gitu. Kalau per hari itu bisa di kurang lebih 90 kilo per hari. Berarti kan di 1 bulan itu kurang lebih 2 ton lah kayak gitu. 2,5 kali ya. Iya, bahkan itu bisa kita maksimalkan lagi mengikutin orderan permintaan kayak gitu. Masih bisa kita tingkatkan. Kalau dikatakan susah, hampir semuanya susah. Iya, yang sebenarnya pasar permintaan ini adalah bagi saya sebuah permasalahan yang paling sulit untuk benar-benar diselesaikan. Karena kenapa? Kalau pas permintaan besar, ya kita bisa enak ekspansi, modal, uang, pemasukan masukan, kita tinggal perbaikan. Tapi di tahap yang ini benar-benar kita tahap-tahap yang sulit kayak gitu. Bagaimana kita meningkatkan pasar? Bagaimana kita menjaga stabilan pasar? Setelah stabil kan kita mau meningkat. Nah, dulu tuh di tahap untuk stabil aja sulit kayak gitu. Ya gaji tim harus dibayar terus segala macam. Sedangkan order naik turun, bahkan turun bener kayak gitu kan. Dengan meningkatnya pasar, penjualan, insya Allah juga semua bakal semakin baik. Karena dari situ kita dapat modal, kita dapat keuntungan yang perlahan mungkin nanti kita perbaiki tim, kita tambah manajemen dan segala macam, tim kreatif, keuangan dan segala macam. Sebelumnya saya juga sempat kehilangan banyak reseller atas kelengahan saya. Bagaimana saya tidak membina, saya tidak mendampingi, saya tidak menanyakan. Nah, jadi bagaimana menjaga teman-teman reseller agar bisa royal, bisa bertahan dan kita bisa semangat gitu. Tentunya kita emang harus menjalin hubungan. Kita tanya ke mereka kendala
kendala di mana, kekurangannya apa. Kemudian kita juga tentunya kasih tips dan segala macam. Kita dengarkan atas apa penyampaian dari mereka kayak gitu kan. Kemudian tentunya kita berpikir mereka harus mendapat keuntungan lebih kayak gitu kan. Ketika reseller itu repeat ordernya tinggi dan mereka dapat keuntungan yang besar, tentunya juga mereka bakal lebih semangat kayak gitu kan. Nah, di balik itu juga bagaimana ada reward kayak gitu. Makanya kita udah bentuk reward untuk teman-teman reseller yang ketika menyampaikan penjualan sekian, ada yang dapat emas, ada yang dapat uang tunai, bahkan ada yang bisa dapat motor kayak gitu. Sehingga antar hubungan reseller terbangun dan juga reseller juga bisa loyal ke kita. Karena penjualan kita terbanyak ya dari reseller yang jual lagi ke customer mereka kayak gitu. Di tahap awal ketika waktu itu saya, ibu dan bapak, itu semua kita bertiga yang produksi di tahap awal ketika memulai. Jadi subuh bangun produksi, saya yang keliling, saya yang ke pasar dan segala macam. Pun dari subuh ke pasar, kemudian malam pulang, kayak gitu terus. Kapan bisa terlepas dari hal ini kayak gitu kan? Kayak jual tergulung. Subuh-subuh udah ke pasar, kemudian persiapan-persiapan, buka sampai malam, jam 8 malam udah pulang ke rumah jam 9, jam 10 tidur, besok subuh kayak gitu. Terus kayak gitu. Jadi satu sisi saya berpikir kayak gitu kan, ini kapan bisa maju kayak gitu kan. Tapi balik lagi, di mindsetnya sudah terbangun, ini emang udah prosesnya kayaknya. Ini emang harus dilewati. Jadi ketika mindset kita udah terbangun bahwa, oh ini emang tahap yang harus dilewati, ya emang kayak gini ujiannya. Oh ketika rugi, oh ini ujian. Jadi kita ketika pun ada hal-hal buruk terjadi, kita ketika mindset kita udah terbangun, kita bakal lebih enjoy. Oh yaudah, ini emang prosesnya yang harus dilewati. Jadi ya titik terendah itu emang ketika emang di tahap-tahap awal bagaimana semuanya benar-benar dikerjakan sendiri. Karena ya bisa dikatakan modal awal saya kurang lebih 500.000. 500.000 itulah yang ibaratkan yang emang bertahap, yang diputar-putar kayak gitu kan. Dan ya alhamdulillah ketika kita udah memulai, kemudian kita berhasil bertahan dan terus belajar, ya sisanya kan tinggal masalah waktu. Cepat atau lambat semua bakal semakin baik. Di tahap awal emang quotes motivasi itu benar-benar penting, walaupun sebenarnya bisa dikatakan ya itu hal-hal biasa. Tapi ketika tahap kita baru memulai, quotes atas motivasi para pengusaha, Bob Sandino segala macam itu saya ikutin semua. Jadi mindset kita ketika baru memulai itu jadi semangat kayak gitu. Penting juga ketika kita di tahap awal mindset walaupun sebenarnya itu nggak mungkin kayak gitu kan. Ibaratkan bukan nggak mungkin, lebih ke terlalu berlebihan kayak gitu kan. Tapi ya itu yang membuat kita semangat di tahap awal. Jadi bagaimana teman-teman ya ketika baru memulai, banyaklah circle, lingkungan-lingkungan yang pengusaha, kemudian ikutinlah motivasi. Walaupun itu sekedar kata-kata, ikutin aja lah. Yang penting membuat kita semangat dulu. Dan itu yang bisa membuat kita bertahan. Pengalaman dari orang-orang yang emang real pengusaha gitu, kita ambil pola pikirnya dan segala macam. Oh ternyata emang kayak gini. Kalau ditanya ke depan mau apa lagi, tentunya ya atas usaha yang udah ada sekarang, saya ingin lebih besar. Ingin lebih besar dalam artian kata, kalau untuk di Bengkulu ini juga ya kota saya, kota tercinta. Di tahap sekarang ini menuju kota yang berkembang dan maju. Tapi saya nggak tahu kapan majunya. Tapi saya yakin dalam hal kayak Bali, Jogja, Bengkulu bisa kayak gitu. Tentunya kayak Krishna oleh-oleh yang terbesar, ya mereka bisa maju karena juga pariwisatanya yang ramai dan segala macam. Bengkulu pun saya yakin juga bakal kayak gitu. Makanya di tahap sekarang saya juga persiapan untuk bagaimana sentra produksi ini lebih besar, bagaimana nama brand ini lebih dikenal, untuk sampai ke tahap di titik ya ketika Bengkulu emang udah ramai, kita udah siap. Nah, kemudian juga tentunya mungkin ya dalam hal inovasi, dalam hal usaha, bagaimana yang berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, harapannya bakal ada usaha yang lain. Dan ya balik lagi tujuannya bagaimana CV Jaya Rasa ini bisa bermanfaat lebih banyak orang. Kalau untuk kerupuk tuiri sebenarnya kita punya ada tujuan bang, karena kayak di Palembang mereka tuh walaupun mereka nggak punya laut, tapi kan pengolahan pempeknya banyak dan ikan tenggirinya kan banyak dikirim dari luar. Kita sempat dikontak kayak gitu kan, minta tolong ke kita untuk mengolah tulang ikan tenggiri yang di sana. Dan jadi emang di visi kita bagaimana untuk kerupuk tuiri ini kita bermanfaat bagaimana seluruh tulang ikan tenggiri yang ada di Indonesia nantinya kita perlahan ketika pasar udah semakin besar, permintaan semakin banyak, kita juga memanfaatkan di daerah-daerah lain kayak gitu. Mungkin saya mulai 2017, 6 tahun. Mungkin juga masih belum begitu banyak yang saya lewati, tapi ada beberapa hal yang benar-benar saya rasakan ketika tahap saya memulai, bagaimana kita harus menahan rasa malu, rasa malas, dan jangan memaksa. Ketika ya anak-anak muda di tahap memulai, ini melawan rasa malu ini sangat penting. Karena kenapa ya, ibaratkan entah itu nanti ketemu teman-teman atau segala macam, di tahap memulai ini malu ini memang harus dilawan. Rasa malas tentunya pasti. Tentunya setiap pengusaha ya rasa malas itu memang harus benar dilawan dan dihilangkan. Kemudian di
di tahap awal tuh jangan maksa. Jangan maksa maksudnya ya ketika emang kita nggak ada dana dalam hal besar, ya kita jalanin apa yang ada, keuntungan yang ada kita putar. Karena kenapa ketika kita maksa minjam bank atau hutang dan segala macam, sedangkan pengalaman kita belum banyak, ya itu nanti yang membuat kita bakal lebih cepat hancur. Karena kenapa? Penjualan aja belum ada. Kita mikirin bayar utang segala macam, kita baru belajar kayak gitu. Jadi ada baiknya ya belajar dulu, tingkatkan kualitas diri, tingkatkan pengalaman dan relasi segala macam. Ya nanti seiring berjalan bakal semakin baik kayak gitu. Itu di tahap memulai. Kemudian di tahap bertahan ini, memulai mudah kayak gitu kan. Tahap bertahan ini kita emang harus menemukan alasan yang kuat. Ini yang menjadikan kita bisa bertahan. Entahkah itu alasan orang tua kita mau membahagiakan orang tua udah semakin tua, ataupun kita mau bermanfaat bagi banyak orang, ataupun kita mau jalan-jalan dan segala macam. Jadi kita menemukan alasan yang kuat ketika di tahap bertahan ini, orderan sepi, rugi dan segala macam, ingat lagi tujuan kita. Ini yang menjadi di tahap bertahan ini kita bisa menjadi lebih kuat. Selagi kita udah mulai, kita bertahan dan terus belajar, sisanya tinggal masalah waktu. Cepat atau lambat pasti semakin baik. Dan terakhir saya mau sampaikan, saya mulai waktu itu mungkin usia 19 tahun, 20 tahun. Memulailah lebih awal, siapa tahu bisa sukses lebih awal juga. Itu sih. Saya Muhammad Rafiq Akbar dari CV Jaya Rasa Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.